Romo Koko di sini dan selamat datang di hari ke-7 Novena Kanak-Kanak Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita diperkenankan untuk bergabung dalam doa. Saya selalu yakin kalau pengharapan kita itu akan selalu menguatkan ketika diafirmasi oleh sekian banyak orang lain, teman, sahabat, rekan-rekan, bahkan orang asing yang tidak kita kenal yang tetap berkomitmen berdoa bersama kita. Seperti contohnya novena kita ini. Ada ribuan orang yang ikut berdoa bersama Anda. Anda luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Tidak terasa kita sampai di hari ke-7. Hari ke-7 ini temanya harapan terang yang baru di dalam Kristus. Betapa tidak kita berbahagia karena Natal semakin dekat, perayaan iman tentang firman yang menjadi manusia sama seperti kita, memberi kita harapan baru yang menyadarkan kita bahwa Tuhan juga lahir sebagai manusia sama seperti kita. Dalam bela rasanya sebagai manusia, dia lahir bertumbuh sebagai kanak-kanak yang kecil dan ringkih. Dan itu yang kita rayakan dalam novena ini. Maka siapkan batinmu. Siapkan batinmu. Sebelumnya, Romo ingin menyapa Anda yang datang dari jauh-jauh. Anda dari mana? Tulis, ketik. Anda dari mana? Dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, dari Flores, dari Bali, dari luar negeri, dari Papua. Anda luar biasa. Anda luar biasa. Yuk kita siapkan batin kita yuk. Tenangkan batinmu. Minta karunia Roh Kudus supaya benar-benar novena ini membawa berkat bagi hidupmu. Untuk semua masalah yang terjadi di hari ini, tinggalkan sejenak. Untuk urusan yang belum selesai, taruh di depan pintu hatimu. Jangan kasih masuk. Isi hatimu hanya untuk Allah yang ingin menyapamu. Kita buka novena kita di hari yang ke-7 ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena kepada kanak-kanak Yesus, hari yang ke-7. Di dadamu, oh kanak-kanak Yesus, Raja kaum miskin, terpampang sebuah salib, tanda penebusan kami yang mulia. Aku juga memiliki salib yang harus kupikul dan kupanggul dalam mengikuti Engkau. Tolonglah aku untuk setia memikulnya, terutama di saat-saat kelemahan, keputusasaan, dan penderitaan. Kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada keilahianmu, oh kanak-kanak tersuci, aku mempersembahkan kepadamu permintaanku ini.
Dengan iman percaya, teman-teman, ajukan permohonanmu. Dengan iman percaya, dengan iman percaya, mintalah, mintalah, mintalah. Jika sesuai dengan kehendakmu dan demi kebaikanku yang kekal abadi, kabulkanlah. Dalam belas kasih-Mu yang tak terbatas, janganlah memperhitungkan dosa-dosaku, tapi perhatikanlah imanku yang menyatu dengan iman seluruh gereja. Tuhan Yesus, yang ingin mengambil bagian dengan kami dalam kesusahan dan pengharapan kami, tanamkanlah di dalam hatiku kepastian bahwa inilah hidup yang kekal. Boleh mengenal Bapa yang telah mengutus Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Engkaulah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Bapa Maharahim, kami persembahkan umat-Mu yang berkumpul di ruang digital ini. Dengarkanlah doa keluh kesah kami semua saat ini, sekarang ini. Yang sakit jamahlah, sembuhkanlah, ringankanlah beban mereka. Yang terhimpit urusan-urusan finansial yang berat, ringankanlah beban mereka ya Tuhan Yesus. Ya kanak-kanak tersuci, berikanlah penghiburan bagi yang berduka, yang merasa kehilangan, kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan arah dalam hidup. Tuntunlah, peganglah tangan mereka. Untuk mereka yang bergumul dengan masa depan, cemas, takut, khawatir akan masa depan, kami mohon kuatkan hati mereka dengan karunia pengharapan. Pertemukan orang-orang muda kami dengan kesempatan untuk bertumbuh, berkembang dalam finansial, tapi juga dalam hal-hal rohani. Untuk yang terikat kuasa-kuasa kegelapan, hawa nafsu, roh-roh perdukunan, roh-roh kenajisan yang menyebabkan ikatan relasi menjadi rusak, patahkanlah dalam kuasa darah Yesus. Kami ingin memberkati pula orang-orang yang sedang rusak relasinya. Semoga ada damai dan pengampunan. Untuk anak-anak yang masih bingung menentukan pilihan studi, Tuhan berkatilah. Berikanlah hikmat bijaksana-Mu. Untuk anak-anak yang sedang sakit, Tuhan berikanlah kesembuhan. Berikanlah anak-anak rahmat pertumbuhan yang sehat dan bahagia. Untuk yang diikat dengan kecanduan judi online, kecanduan game online, Tuhan usirlah roh kecanduan itu daripada mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan juga bagi orang-orang yang menjadi single mom, single dad, kuatkan hati mereka. Saya juga ingin berdoa malam ini Tuhan, bagi oma, opa, dan para lansia, khususnya mereka yang tidak diperhatikan oleh keluarga mereka. Tuhan jagalah, jagalah oma, opa, dan para lansia, supaya mereka dengan martabat manusia yang baik dan agung menjalankan hidup mereka. Bagi yang terputus pekerjaannya, Tuhan berikanlah pekerjaan yang baik. Bagi yang merindukan keturunan, Tuhan urapi mereka. Agar pasangan suami istri yang merindukan keturunan, Kau beri kesempatan menjadi ayah dan ibu yang kudus. Dan untuk semua intensi doa kami yang belum terucap, Tuhan, dengarkanlah. Karena Engkaulah kanak-kanak tersuci yang begitu sayang pada kami semua. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Keren. Luar biasa kita bisa menyelesaikan novena hari ketujuh. Tinggal 2 hari lagi. Artinya tinggal 2 hari lagi kita jelang Natal ini. Anda siap Natalan? Pada sibuk apa Natalan ini? Saya ingin menyapa Anda yang karena pekerjaan dan profesi tidak bisa pulang ke rumah keluarga karena sedang merantau, karena sedang tugas berdinas. Saya ingin menyapa Anda, jangan terlalu sedih selama Natal ini, oke? Memang kadang-kadang tugas dan dinas ini membuat kita terpisah dari orang-orang yang kita kasih, tapi itu bukan alasan untuk bersedih, oke? Apalagi temanya harapan dalam terang Kristus. Harapan yang baru dalam terang Kristus. Oke, Romo ingin buat pernyataan pertama pembuka. Teman-teman, Khalil Gibran itu seorang penyair yang agung dari Libanon yang sangat terkenal itu. Dia menyitir satu puisi yang dibuat oleh para sufi. Kalau engkau menyadari bahwa sekelilingmu gelap gulita, jangan-jangan engkau adalah lilinnya. Indah banget ya. Kadang-kadang kita nggak merasa bahwa ternyata kitalah lilinnya. Yang kita lihat hanya, wah sekelilingku kok gelap. Kita lupa bahwa sejatinya kita ini sedang menjadi lilin nih. Maka jangan terlalu putus asa ya. Ada kisah tentang seorang yang Romo kenal yang sangat aktif, tapi tiba-tiba kehilangan harapan. Kehilangan harapan karena penyakit langkanya membuat dia harus diamputasi kedua kakinya. Dan dari seorang yang sangat aktif, pendaki gunung, pesepeda, dia harus kehilangan dua kakinya pada saat yang bersamaan. Berat bagi dia untuk berdamai dengan kenyataan ini. Berat bagi dia untuk berdamai dengan realitas bahwa aku yang begitu aktif harus kehilangan dua kakiku secara tiba-tiba. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh orang ini? Yang dilakukan oleh orang ini adalah dia suatu saat pergi ke tempat penampungan anjing itu loh. Tempat penampungan anjing, dan di sana dia berjumpa dengan anjing, satu ekor anjing yang kehilangan satu kaki. Dan dia lihat begitu didekati anjing yang kehilangan satu kaki ini jadi kakinya tinggal tiga. Melompat-lompat kegirangan walaupun dekluk jatuh, dekluk jatuh. Dia melompat kegirangan dan si pemuda ini, teman saya ini, begitu terharu. Dia berpikir, bagaimana mungkin anjing ini masih bisa mengibaskan ekornya dengan penuh sukacita kehilangan kaki sama seperti aku. Indah loh itu. Teman-teman, mungkin Romo mau katakan hal yang kedua ini ya. Kadang-kadang untuk mendapatkan harapan yang baru, Anda harus keluar dari dirimu. Kalau Anda ingin berjumpa dengan Kristus, jumpai dia di tengah pasar, jumpai dia di tengah keramaian dunia yang juga sedang menderita. Jumpai orang-orang yang sedang bergulat di panti jompo, jumpai anak-anak yang masih merasa kesepian di panti-panti asuhan, jumpai orang-orang yang di sel di dalam penjara terpisah dari orang-orang yang dia cintai, jumpai orang-orang sakit di rumah sakit, pasien-pasien yang sakit terminal yang tidak punya keluarga yang menjaga, jumpai orang-orang yang berkebutuhan khusus, jumpai orang-orang yang ada dalam rumah sakit untuk orang dengan gangguan kejiwaan, jumpai mereka. Maka engkau akan melihat bahwa Kristus itu bisa dengan cara yang unik memberi kita harapan baru lewat perjumpaan nyata. Kenapa kita begitu menikmati luka-luka, penderitaan? Mengapa kita begitu aneh
menikmati sendiri apa yang kita alami, air mata. Ada kan orang-orang yang menikmati drama drama tragedi dalam hidupnya. Kasihan ya aku. Stop. Romo mau katakan, stop. Pergi keluar dari dirimu. Jadikan itu niatmu hari ini, besok. Coba kunjungi orang-orang yang sedang kurang beruntung dan mungkin kurang beruntungnya lebih parah dari Anda. Coba deh, ya. Saya harap ini bisa membantu Anda untuk benar-benar berefleksi, benar-benar menemukan rahmat Tuhan yang luar biasa lewat orang-orang di sekitarmu. Tuhan menggunakan kesusahan kita untuk memberkati orang lain loh, jangan lupa itu. Jadi kesusahanmu jangan dinikmati sendiri, jangan menjadi alasanmu untuk menikmati air matamu, lalu Anda seolah tidak peduli, Anda merasa yang paling menderita di dunia. Romo ingatkan ya, Romo ingatkan, supaya kamu tahu bahwa kamu adalah lilin yang bercahaya, kamu harus memeluk kegelapan. It is almost impossible, hampir tidak mungkin kamu bisa move on dari pengalaman traumatikmu, dari pengalaman putus asamu, dari kesulitan-kesulitan hidupmu kalau kamu tidak memeluk. Ini poin ketiga Romo. Poin ketiga Romo, selain kamu pergi keluar, hal yang juga tidak kalah penting adalah pergi ke dalam batinmu, peluk. Katakan, tulis, Tuhan aku mau memeluk salibku, Tuhan aku mau memeluk salibku. Peluk salibmu teman-teman, peluk salibmu. Akui bahwa dia ada. Karena banyak orang hidup dalam denial bahwa dia punya salib. Banyak orang denial, menyangkal bahwa dia punya salib, bahwa dia berjuang, bahwa keadaan tidak baik-baik saja. Banyak orang menyangkal. Akibatnya apa? Orang lari. Orang mencari pengharapan bukan dalam Kristus, tapi dalam kesenangan-kesenangan sementara. Minum sampai mabuk, sampai lupa masalahnya. Ngapain? Minum alkohol dalam kadar tertentu itu baik untuk kesehatan gigi dan gusi. Tapi kalau sampai berlebihan, sampai lupa diri, ampun. Apa yang kau cari? Kita lihatlah orang-orang yang eksesif dalam hidupnya, orang-orang yang berlebih-lebihan, belanja berlebihan, game berlebihan, makan berlebihan, minum alkohol berlebihan. Sebenarnya mereka sedang lari dari sesuatu. Mungkin mereka sedang lari dari monster yang mereka jumpai di dalam hati mereka sendiri. Mereka alih-alih memeluk ketakutan, kecemasan, beban pikiran, dan salib mereka, mereka lari daripadanya dengan cara mencari kesenangan-kesenangan yang berlebihan tadi. Stop ya. Poin keempat Romo dan yang terakhir, harapan yang sejati hanya bisa dalam Yesus. Nggak ada jalan lain. Maka kalau kita merayakan Kristus yang Maha Rahim, kalau kita bernovena kepada kanak-kanak Yesus, kita bernovena kepada Tuhan Yesus yang masih dengan hati manusiawi. Dalam kelemahan Tuhan Yesus, dia mengerti kelemahan kita. Dalam tanda petik kelemahan ya. Tuhan Yesus nggak punya kelemahan. Tapi ketika dia hadir sebagai bayi yang lemah dan rapuh, dia bisa memaknai itu loh. Dia bisa memaknai kelemahan kita sebagai manusia loh. Dan itu jalan yang dia pilih loh. Indah banget. Indah banget. Dan itu jalan yang Allah sendiri pilih. Dia menjadi manusia supaya kita bisa mengenal bahwa kita hidup itu tidak hanya untuk salib-salib kita. Kita hidup itu untuk happy, untuk bahagia. Kita hidup untuk mengatakan, Tuhan aku ingin bahagia bersama Engkau. Dan aku ingin membahagiakan orang-orang di sekitarku sebagaimana aku juga berusaha membahagiakan hatiku. Bukan dengan perilaku eksesif berlebihan, bukan dengan lari dari masalahku, tapi dengan mengatakan, Tuhan, aku akan peluk salibku supaya salibku boleh memberkati banyak orang. Itu loh sumber harapan kita, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus itulah sumber harapan yang baru. Jadi jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan bergulat sendirian. Saya harap engkau punya kesempatan untuk berbagi dengan teman, berbagi dengan orang-orang yang kau percaya, berbagi kisah, berbagi pergumulan dengan teman-teman sekomunitas. Itu penting sekali. Bagaimana Anda bisa menjadi harapan yang baru di dalam Yesus kalau Anda tidak mau berkomunikasi dengan murid-murid Yesus yang lain? Kita ini satu tubuh Kristus, ingat itu. Maka hendaknya kalau kita berbagi kisah, berbagi beban, hendaknya kita juga ringan untuk minta doa dari yang lain. Kita hendaknya juga ringan untuk mendoakan dikala ada sahabat, teman, kerabat yang minta doa pada kita. Doakan dong. Orang Katolik jangan canggung mendoakan orang lain. Doakan verbal. Tuhan, aku mendoakan sahabatku ini, Tuhan. Semoga Tuhan berikan kesempatan untuk lunaskan hutangnya. Tuhan, berilah kemurahan hatimu supaya rumah dan tanah ini terjual. Dan Anda akan lihat betapa doa orang-orang kerabat, sahabat, teman dekatmu itu sangat powerful, tahu. Jadi jangan berharap sendirian di kamar, tutup pintu, tutup jendela, lalu Anda berdoa nyalakan lilin, dan Anda merasa semua akan baik-baik saja. Enggak, kadang-kadang kita butuh doa orang lain. Ingat nggak dalam kisah kitab suci itu? Ada si lumpuh yang mau masuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi karena terlalu penuh dia nggak bisa masuk. Apa yang dilakukan oleh teman-temannya? Menjebol atap. Bukan main. Atap orang lain itu dijebol. Lalu si lumpuh itu diturunkan dengan tandu. Dan apa yang dikatakan Tuhan? Wih, hebat iman kalian. Tuhan mengatakan dalam bentuk plural. Kalian beriman. Itu yang Tuhan katakan. Jadi Tuhan menghitung iman orang-orang yang mendoakan kita juga. Jadi jangan lelah untuk minta doa dan jangan lelah juga untuk belajar mendoakan orang lain. Orang Katolik ini minta terus doa tapi lupa mendoakan orang lain. Yuk kita buat ini yuk. Yuk kita lakukan yuk bersama-sama yuk. Pasti bisa. Akhirnya, Romo berpesan bagikan video ini kepada teman-teman kerabat yang lain supaya lebih banyak kebaikan dibagikan, supaya kita terus saling mendoakan satu sama lain, dan supaya kita boleh jadi berkat yang berkelimpahan. Dan Romo harap novena hari ketujuh ini membantu kita untuk punya akar harapan yang sejati di dalam Yesus. Akar yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Tuhan sayang padamu, Tuhan sayang padamu, Tuhan sayang padamu. Bagikan videonya untuk banyak orang. Jumpa di hari yang ke-8 jam 10 malam. Saya Romo Koko, memberkati Anda semua, engkau dan orang-orang yang kau doakan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ciao. Bagikan videonya yo.